bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Oku Selatan. Saya Michael Peldi dari UPT SD 2 Simpang Campang selaku supervisor, dan teman saya Agus Darul Riyadianto dari UPT SD Negeri Tanjung Nawolu sebagai coach. dan teman saya Erni Hartati dari UPT SD Negeri Surabaya, Kecamatan 3 di Haji. Saya sebagai coach. 3. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Michael. Ya, Masya Allah, akhirnya kita ketemu juga Bu Erni ya. Ya, senang sekali Pak. Setelah janjian beberapa saat, baru bisa terrealisasi sekarang Pak. Iya betul Bu. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Ya Allah, ternyata kita baru hari ini ya Bu ya bisa ketemu. Iya Pak. Nah, baik Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai proses coaching, nah di sini saya akan ada berperan sebagai supervisor. Iya Pak. Nah, yang akan melihat proses coaching Ibu sama coach nantinya. Iya Pak. Nah, namun Bu ya, sebelum saya memulainya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Iya Pak. Nah, agar Pak Ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan jadi acuan saya adalah yang pertama itu saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach Iya Pak. ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, dan tentunya Bapak Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Dan saya harap nanti dalam proses percakapan coaching jangan lupa ya Ibu menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam mengamati Ibu. Nah, bagaimana bisa dipahami Ibu? Pak, alhamdulillah, insya Allah saya paham Pak. Oke, baik Bu. Sebelum memulai proses coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya boleh Pak, silakan Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak ada 2 Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Baik, luar biasa Bu ya. Nah, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari 2 kompetensi ini Bu ya, kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Untuk kompetensi spesifiknya Pak, itu yaitu mendengarkan aktif Pak, supaya saya bisa menggali potensi saya sehingga coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coach yang dihadapi dia nanti. Ya, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci ya, bisa menggali banyak hal dari coach. Iya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching ini nanti seperti apa? Baik Pak, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya tuju atau yang ingin saya capai itu adalah bahwa saya ingin menerapkan alur tirta Pak secara runtun. Kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach tersendiri
agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik Bu Erni ya. Nah, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses penerapan alur tirta ini secara runtut, kemudian ide-ide coach tergali dengan sangat maksimal dan tercapai dalam proses percakapan nanti Bu ya. Baik Pak. Ya. Nah, hanya inilah Bu ya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya. Nah, dan saya berharap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Nah, udah siap ya? Insya Allah siap Pak. Oke, baik. Silahkan dimulai proses coachingnya Bu ya. Ya Pak, baik Pak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Salam Bu Erni. Bagaimana kabar Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Katanya pada hari ini Ibu Pak Agus ada yang ingin Bapak bicarakan ya? Ya Bu, mungkin ada yang saya sampaikan, istilahnya itu untuk curhat lah untuk masalah ini. Oke, baik Pak. Tapi mohon maaf Pak ya, waktu kita hanya 15 menit untuk dalam percakapan ini. Baik Pak, kira-kira permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa Pak? Ini terkait dengan pembelajaran di kelas 6 yang saya ampu itu. Ya. Sekarang ini kan materinya tentang masih tema 1 dan masih kurikulum 2013 ya. Nah, tema 1 itu tentang ASEAN Bu. Jadi mungkin karena pembahasan itu terlalu global menurut mereka, itu sehingga minat mereka itu agak kurang untuk mempelajari tentang materi ASEAN. Baik Pak, berarti kalau saya garis bawahi permasalahan Bapak tadi terkait tentang pembelajaran di dalam kelas Pak ya, Iya. kurangnya minat siswa dalam materi tersebut Pak ya. Ya, ya. Kira-kira Pak, setelah kita berbincang kurang lebih dari 15 menit tadi, apa sih harapan atau tujuan yang ingin Bapak capai? Nah, tentunya di awal tadi yang sudah saya sampaikan itu adalah minat ya, bukan minat. Jadi tentunya hasil yang akan saya dapat dari diskusinya nanti adalah meningkatnya minat siswa dengan sebuah ataupun dengan suatu cara bagaimana nanti untuk meningkatkan minat siswa, terutama dalam hal pembahasan ASEAN ini. Baik Pak, menurut pengamatan Bapak, kira-kira apa penyebab dari permasalahan yang Bapak temui tadi? Sebabnya itu mungkin karena saya belajar mengajar itu monoton ya, dan kebanyakan menggunakan metode drama, sehingga siswa itu kurang aktif dan juga dia kurangnya menggunakan media ya, kurang menarik. Oke, baik Pak. Dari permasalahan tersebut, kira-kira hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut, Pak? Kalau untuk rencana untuk mengatasinya ya, Iya, Pak. rencana untuk mengatasinya itu saya telah searching ya di YouTube, Google itu baiknya kalau apa pelajaran tentang ASEAN itu saya menggunakan media ya, saya menggunakan baik Canva ataupun menggunakan juga Quizizz Bu. Karena dengan Quizizz itu nanti akan bisa membuat kuis atau tebak-tebakan gitu. Sehingga pelajar itu nanti akan lihat menyenangkan. Oke. Baik Pak, setelah saya paham nih, yang Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, menurut Bapak itu posisi mana yang sudah mencapai tujuan Bapak dari poin tersebut? Kira-kira sudah mencapai level berapa ya? Kalau yang itu tadi rencana ya, tapi yang selama ini sudah saya lakukan itu kalau saya lihat itu mungkin poinnya baru di 5. Baik, berarti poinnya baru separuh Pak ya, Iya. kalau levelnya 1 sampai 10. Nah dari poin separuh tersebut atau 5 tersebut, kira-kira yang ingin Bapak inginkan dari level tersebut, kira-kira maunya di posisi level berapa Pak? Mungkin menurut saya di
8 sudah alhamdulillah. Baik Pak, itu sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus. Kira-kira selain dengan cara tersebut, pasti ada cara lain. Kira-kira apa cara untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, Agar levelnya lebih saya juga mungkin berkolaborasi dengan sejawat, dengan kepala sekolah, dan metode dan media yang cocok untuk pembelajaran tentang ASEAN ini. Oke Pak, baik Pak. Dari permasalahan tersebut Pak, kira-kira berapa jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Jangka waktunya mungkin sekitar kurang dari 1 minggu. Cukup Pak ya, sekitar 1 minggu. Oke, baik. Dari permasalahan tersebut, apa komitmen yang Bapak harapkan untuk rencana aksi tersebut? Rencana aksinya, komitmen saya itu adalah saya akan membuat pembelajaran yang istilahnya pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang melibatkan siswa, intinya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan sehingga minat siswa itu akan menumbuhkan sendirinya. Itu sangat bagus sekali Pak untuk langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah sekarang kira-kira siapa guru yang dapat membantu rencana aksi Bapak nanti? Apakah kepala sekolah, guru BK, atau sejawat atau yang lainnya? Ada rekan saya itu Pak Muhammad Subana, beliau juga itu sudah mahir di IT. Jadi saya akan belajar dengan beliau atau meminta beliau untuk perbaiki pembelajaran supaya benar. Oke, baik Pak. Semoga rencana Bapak nanti berjalan dengan lancar ya. Terus bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang dan bercakap seperti ini tadi? Tentunya lega Bu ya. Tentunya lega, apa yang jadi permasalahan saya selama ini itu bisa menemukan solusi untuk saya akan melaksanakan ke depan. Baiklah, semoga rencana-rencana yang apa yang ingin Bapak capai nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak ya. Amin, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Ya, saya terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan coach ya. Iya Pak. Ya. Ini sudah ada beberapa catatan Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh nggak Bu? Ya, sangat boleh sekali Pak. Jadi Bu ya, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi ya saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari coaching Ibu tadi ya. Iya Pak. Untuk yang saya lakukan di coaching tadi Pak, itu sudah saya menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu Pak. Oh iya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai ya dengan hasil catatan saya. Jadi catatan saya memang Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu tadi ketika ngobrol ya, beberapa tadi merasa setara, tidak ada perbedaan. Nah, kemudian Ibu tadi sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coaching. Iya Pak. Nah, untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Iya. Ya, dan juga Ibu juga tadi sudah memunculkan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi ya. Iya. Nah, yang mengharapkan ada dua yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak. Nah, dan yang paling penting Bu ya, dari proses tadi saya juga melihat bahwa
Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Iya, Pak. Nah, Ibu tadi mulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Iya. Alhamdulillah Bu ya. Nah, secara gambaran umum dari saya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Ya Pak, terima kasih banyak Pak ya atas bimbingan dari Bapak. Ya. Nah, yang terakhir Bu, pertanyaan saya, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya. Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak itu adalah kehadiran penuh, yang mana coach tadi merasa sedikit unek-unek seperti itu. Terus di mana seharusnya saya melakukan teknik stop agar coach tadi lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya seperti itu. Oh, baik Bu. Nah, kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk dikembangkan ya. Ya, benar sekali. Nah, dan saya berdoa semoga teknik ini segera Ibu memaksimalkan dalam diri Ibu. Ya. Nah, ya. Tidak hanya kompetensi IT, tapi kompetensi yang lain juga dapat semakin tajam agar memaksimalkan pelayanan coachingnya. Oke, baik Pak. Ya, nah saya juga Bu ya berharap proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan paradigma coaching, terutama tetap berpegang teguh dengan alur tirta. Baik Pak, terima kasih Pak ya atas bimbingan Bapak terkait coaching yang saya lakukan terhadap coach saya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih ya, sebuah proses yang sangat luar biasa. Jadi saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi